Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khairawati. Saya dari program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 112110025 kelas A sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis panti rehabilitasi sosial beserta fungsi-fungsinya. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan dan potensi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memanfaatkan potensi individu secara maksimal, sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya ada tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas hidup? Yaitu dengan membantu individu memperoleh kembali kehidupan yang sehat dan bermakna. Rehabilitasi sosial berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka dan orang-orang di sekitarnya. Dan untuk selanjutnya yaitu ada tujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial, yang dimana rehabilitasi sosial menyediakan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan sosial individu. Nah, ini termasuk keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, keterampilan interpersonal, dan kemampuan lain yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi sosial. Nah, selanjutnya ada tujuan yaitu mendukung perubahan perilaku. Bagaimana cara mendukung perubahan perilaku? Yaitu dengan cara program rehabilitasi sosial seringkali mencakup intervensi untuk mengubah perilaku negatif atau merugikan yang mungkin telah menyebabkan individu terlibat di dalam masalah sosial atau hukum. Melalui pendekatan terapi perilaku dan kognitif, individu dibantu untuk mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sehat dan menggantinya dengan perilaku yang lebih adaptif. Selanjutnya ada tujuan untuk mengembangkan kemandirian. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemandirian individu sehingga mereka dapat mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri dan membuat keputusan yang tepat. Ini dapat mencakup membantu individu untuk mencari pekerjaan, mengelola keuangan, dan mengambil langkah-langkah untuk merawat diri secara mandiri. Selanjutnya yaitu ada kategori penyandang masalah sosial. Nah, orang-orang yang dianggap dengan status sebagai PMS atau penyandang masalah sosial adalah orang-orang yang seperti dijelaskan pada paket pertama. Berikut adalah daftar beberapa jenis orang dalam permasalahan sosialnya dan memerlukan bimbingan di rehabilitasi sosial yang didata oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi penyandang cacat fisik, kemudian penyandang cacat mental, kemudian penyandang cacat fisik dan mental, yang kemudian tunasusila, kemudian gelandangan, kemudian pengemis, kemudian ada ex penderita penyakit kronis, kemudian ada ex narapidana, kemudian ex pecandu narkotika, dan ex psikotik. Nah, setelah mengetahui siapa saja yang patut diberikan perlakuan khusus di panti rehabilitasi sosial, sebagian mereka tidak bisa diduga secara kasat mata begitu saja. Perlu pemahaman khusus agar tidak terjadi salah sasaran. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan dan potensi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memanfaatkan potensi individu secara maksimal, sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya ada tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas hidup? Yaitu dengan membantu individu memperoleh kembali kehidupan yang sehat dan bermakna.
Rehabilitasi sosial berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka dan orang-orang di sekitarnya. Dan untuk selanjutnya yaitu ada tujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial, yang dimana rehabilitasi sosial menyediakan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan sosial individu. Nah, ini termasuk keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, keterampilan interpersonal, dan kemampuan lain yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi sosial. Nah, selanjutnya ada tujuan yaitu mendukung perubahan perilaku. Bagaimana cara mendukung perubahan perilaku? Yaitu dengan cara program rehabilitasi sosial seringkali mencakup intervensi untuk mengubah perilaku negatif atau merugikan yang mungkin telah menyebabkan individu terlibat di dalam masalah sosial atau hukum. Melalui pendekatan terapi perilaku dan kognitif, individu dibantu untuk mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sehat dan menggantinya dengan perilaku yang lebih adaptif. Selanjutnya ada tujuan untuk mengembangkan kemandirian. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemandirian individu sehingga mereka dapat mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri dan membuat keputusan yang tepat. Ini dapat mencakup membantu individu untuk mencari pekerjaan, mengelola keuangan, dan mengambil langkah-langkah untuk merawat diri secara mandiri. Selanjutnya yaitu ada kategori penyandang masalah sosial. Nah, orang-orang yang dianggap dengan status sebagai PMS atau penyandang masalah sosial adalah orang-orang yang seperti dijelaskan pada paket pertama. Berikut adalah daftar beberapa jenis orang dalam permasalahan sosialnya dan memerlukan bimbingan di rehabilitasi sosial yang didata oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi penyandang cacat fisik, kemudian penyandang cacat mental, kemudian penyandang cacat fisik dan mental, yang kemudian tunasusila, kemudian gelandangan, kemudian pengemis, kemudian ada ex penderita penyakit kronis, kemudian ada ex narapidana, kemudian ex pecandu narkotika, dan ex psikotik. Nah, setelah mengetahui siapa saja yang patut diberikan perlakuan khusus di panti rehabilitasi sosial, sebagian mereka tidak bisa diduga secara kasat mata begitu saja. Perlu pemahaman khusus agar tidak terjadi salah sasaran. Oke, baiklah, itu tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi rehabilitasi sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.